Salam sehat, sahabat Kencana Medika. Ini adalah pesan suara edukasi kesehatan Kencana Medika. Perkenalkan, saya Dr. Agustinus dan hari ini saya akan berbicara tentang pneumonia. Banyak hal yang salah kaprah tentang pneumonia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal pencegahannya pun yaitu berupa vaksin seringkali juga membingungkan. Dalam voice kali ini saya akan menginformasikan apakah itu pneumonia dan bagaimana kita menyikapi tentang pencegahan pneumonia melalui vaksinasi. Jadi, pneumonia merupakan istilah yang digunakan untuk keradangan paru-paru. Keradangan paru-paru bisa disebabkan karena infeksi maupun bukan infeksi. Misalnya, keradangan paru-paru akibat kanker itu juga disebut pneumonia. Namun, keradangan paru-paru akibat infeksi namanya juga sama, yaitu pneumonia. Nah, istilah pneumonia adalah istilah yang digunakan untuk keradangan paru-paru yang bisa bersifat ringan seperti hanya timbul batuk dan dahak, namun spektrumnya juga bisa bersifat berat, bahkan sangat berat, menimbulkan sesak nafas, penurunan kadar oksigen dalam darah, dan sampai menimbulkan kematian. Pneumonia karena infeksi ini sering menjangkiti orang-orang dengan gangguan imunitas. Gangguan imunitas atau penurunan imunitas ini menyebabkan kita mengalami kesulitan ketika kita terjangkit suatu bakteri atau virus tertentu. Untuk melawannya, karena imunitas kita tidak baik, kita bisa kalah dengan infeksi tersebut dan menimbulkan kondisi buruk pada paru-paru, seringkali disebut pneumonia. Pada anak-anak bayi pada usia senior di atas 55-60 tahun, pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, gangguan-gangguan organ, pada penderita HIV/AIDS, maka sistem imun kita sangat-sangat terganggu. Atau dalam istilah pada bayi maupun usia senior, itu imunitasnya tidak efektif. Jadi komunitas atau populasi-populasi inilah yang sangat membutuhkan perlindungan, pencegahan penyakit atau infeksi yang berpotensi bisa menimbulkan pneumonia. Apa saja infeksi yang bisa menimbulkan pneumonia? Cukup banyak macamnya. Namun yang paling umum adalah yang pertama influenza, yang kedua pneumococcus, yang ketiga COVID, yang keempat RSV atau respiratory syncytial virus. Nah, penyakit-penyakit ini memang bisa berpotensi menimbulkan kondisi yang buruk yang disebut pneumonia. Karena itu, penyakit-penyakit ini masing-masing ada vaksinnya. Influenza banyak macamnya, dan influenza mengalami mutasi terus-menerus dari tahun ke tahun.
Karena itu vaksin influenza dibutuhkan untuk terus diupdate setiap tahunnya. Tentunya mengikuti rekomendasi oleh dokter yang merawat sahabat sekalian. Karena influenza ada yang jenis Northern Hemisphere, ada yang jenis Southern Hemisphere, ada influenza A, influenza B, dan sebagaimana varian-variannya banyak, maka vaksinasinya pun banyak jenisnya. Maka diskusikan dengan dokter sahabat sekalian berkaitan dengan jenis vaksin yang mana yang dibutuhkan. Jadi, untuk penyebab pneumonia yang pertama, karena influenza, ini ada vaksinnya. Yang kedua, penyebab pneumonia karena kuman pneumococcus. Pneumococcus juga ada vaksinnya. Vaksin pneumokokal disebut PVC. Vaksin PVC diberikan hanya sekali seumur hidup dan tidak perlu untuk diulang. Vaksin ini untuk mencegah pneumonia karena kuman pneumococcus. Lalu yang ketiga, COVID. Kita tahu vaksin COVID sudah ada dan tetap direkomendasikan untuk diberikan kepada dua populasi, yaitu yang pertama kepada ibu hamil dan yang kedua kepada usia senior. Dan yang terakhir, ini mungkin cukup baru, yaitu vaksinasi untuk melawan kuman RSV, Respiratory Syncytial Virus. RSV juga bisa menimbulkan keradangan pada paru dan bisa menimbulkan kondisi yang berat seperti pneumonia pada mereka-mereka yang punya gangguan paru mendasar sebelumnya, seperti pada asma atau pada paru-paru molor atau yang sering kita sebut dengan COPD, dan pada mereka-mereka dengan imunitas yang menurun. Vaksin RSV juga sekarang sudah ada di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, untuk kebutuhan vaksinasi, silahkan sahabat sekalian komunikasikan dengan dokter, terutama kalau sahabat sekalian memang mengalami kondisi-kondisi yang menurunkan sistem imunnya. Jadi, vaksinasi ini akan membantu kita untuk melawan infeksi, sehingga bila pun kita terjangkit, tidak akan menjadi berat sekali sampai dengan jadi pneumonia. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat, sahabat Kencana Medika.